Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas agar pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Doa mulai. Ya, terima kasih dari semuanya. Ini sudah hadir semuanya? Buat saya akan dulu ya. Mbak Nunung, Hadiroh. Mbak Ismi, oke, Mbak Nafisa, Mbak Wina, Mbak Elisa, oke, Mbak Vivi, Mbak Nida, Mbak Syifa, Mbak Esti, oke, hadir semua ya. Amin. Oke, adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa kita ada namanya kegiatan apa? Pagi berbagi. Hari ini jadwalnya siapa ya? Nafisa. Oh, Mbak Nafisa. Nafisa, siap ya? Oke, siap. Silakan maju Mbak Nafisa. Mau tampil apa ini Mbak Nafisa? Nyanyi, oke. Jadi silakan adik-adik di setiap kegiatan pagi berbagi ini silakan keluarkan bakat kemampuan kalian ya. Mau nari, mau nyanyi, mau joget, mau TikTok, mau apapun terserah. Oke, jangan malu-malu, tunjukkan bakat kalian. Ya. Jadi ini juga latihan kita adik-adik itu tampil di depan publik, di depan umum. Sudah siap Mbak Nafisa? Siap. Oke, silakan Mbak Nafisa untuk memulai. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Oke, sudah. Tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Luar biasa, suaranya bagus sekali ya. Oke, Mbak Nafisa, menunjuk siapa temannya yang minggu depan akan maju lagi? Nunung, Mbak. Nunung siap ya? Terserah nanti akan menampilkan apa. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Silakan kembali. Oke, adik-adik, biar tambah semangat ya, karena ini udah siang. Saya kasih tetap semangat ya. Oke? Siap ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Beri semangat. Yo. Tangkap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, adik-adik, hari ini kita akan masih sama tema materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kemarin kita sudah belajar apa saja? Teori-teori kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Masih ingat? Masih. Siapa aja kemarin kita pelajari? Flores Nightingale. Oke, good. Imogen King, Virginia Henderson. Satu lagi, Hildegard Peplau. Ya, jadi masing-masing teori itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Dan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi bisa jadi berdiri bareng-bareng gitu loh. Nah, tinggal nanti kita sebagai asisten perawat, kalian sebagai asisten perawat nantinya, bagaimana nanti kalian mampu membawa teori-teori tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia nanti di rumah sakit. Jadi sekali lagi, ilmu-ilmu itu tidak saling bersinggungan tetapi berdiri sama kuat, jadi saling menguatkan. Sebelum kita masuk ke sini, masih ada pertanyaan nggak kira-kira dengan materi yang minggu kemarin? Tidak. Sudah cukup jelas ya? Oke. Sudah tahu siapa itu Abraham Maslow? Sudah pernah dengar ya, sering dengar ya. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melihat gambar yang disajikan, peserta didik dapat menjelaskan konsep kebutuhan dasar manusia secara tepat. Yang kedua, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat menerapkan kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow dengan baik. Yang ketiga, melalui bimbingan guru dari peserta didik, peserta didik dapat mengaitkan kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow dengan tepat. Melalui bimbingan guru dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat merancang kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow dengan sesuai. Melalui bimbingan guru, peserta didik secara berkelompok dapat menyajikan kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia menurut teori Maslow dengan baik. Oke, jadi tujuan akhir pembelajaran kita pada endingnya adik-adik dapat menyajikan kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Maka nanti di akhir pembelajaran kita, adik-adik akan ada semacam presentasi, semacam role play ya, untuk menampilkan berbagai macam kebutuhan dasar manusia. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak. Tidak. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, penilaian. Untuk penilaian, ya, saya akan melakukan penilaian jelas sikap, ya, pengetahuan serta keteram. Saya akan membagikan apa namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti adik-adik harus isi dan harus adik-adik baik secara mandiri atau yang berkelompok ada. Jadi nanti silakan nanti diperhatikan. Sudah dapat semua ya LKPD-nya ya? Sudah. Oke, silakan adik-adik kasih nama dulu boleh, bisa langsung atau langsung ke halaman berikutnya. Tahap pertama orientasi. Silakan bisa dibuka LKPD-nya. Jadi nanti saya juga akan menampilkan gambar-gambar yang ada di LKPD itu di PowerPoint ya, PD ya. Silakan dicoret-coret LKPD-nya, diisi. Oke, sudah ya? Gambar 1 ini orang lagi apa? Silakan dijawab di LKPD-nya. Gambar 1 gambarnya siapa sih ini? Ih, apal banget sih Mas Al. Oke, sekarang coba kita bahas. Yang tadi kembali lagi ke gambar 1 ya. Oh iya, sorry. Gambar 1 tadi Mas Al apa? Lagi makan sekali. Yang kedua, Mas Al lagi apa? Tidur. Tidur. Yang ketiga, Mas Al lagi apa? Berpelukan. Berpelukan, oh cacuit. Yang keempat, siapa Rena lagi ngapain? Bermain. Bermain, oke, good. Nah, yang kelima, Mas Al lagi ngapain? Olahraga. Olahraga. Yang keenam, jalan-jalan, boleh. Apalagi? Mempunyai jabatan. Mempunyai jabatan, boleh. Apalagi ada yang lain? Boleh. Nah, kira-kira dari keenam gambar tersebut merupakan kebutuhan dasar bukan? Ya. Ya, kebutuhan dasar manusia kan? Ya. Oke, silakan adik-adik lanjut balik lagi di LKPD keduanya, yang tahapan organisasi ya. Nah, di situ ada tahapannya. Jadi tadi makan itu menurut kalian itu kebutuhan dasar apa? Fisiologis. Fisiologis, udah langsung tahu ya. Oke, terus dan seterusnya ya, silakan nanti ditulis ya. Langsung dituliskan dulu jawabannya kira-kira. Jadi sudah ada contohnya, makan itu fisiologis. Dan berikutnya apa? Oke. Sudah semuanya? Oke ya. Nah, kita tidak akan bahas jawabannya dulu karena nanti kabelnya akan Bapak koreksi ya. Oke, jadi sekarang kita bahas coba kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, sehingga nanti kalian tahu jawabannya seperti apa. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ialah kebutuhan dasar yang harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu, kemudian meningkat yang tidak terlalu penting. Jadi yang paling dasar dulu menjadi yang tidak terlalu penting. Nah, tidak terlalu penting tapi kadang-kadang itu menjadi tujuan akhir daripada manusia. Nah, untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Ada apa saja sih kebutuhan dasar manusia menurut si Abraham Maslow? Ya, yang pertama ada namanya kebutuhan fisiologikal, ya, fisiologis. Ya, yang kedua ada kebutuhan safety, rasa aman, nyaman. Ya, yang ketiga ada love, mencintai dan dicintai. Yang berikutnya kebutuhan esteem apa? Harga diri, good. Yang terakhir ada self actualization. Artinya apa? Aktualisasi diri. Oke, adik. Oke. Sampai di sini jelas adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat perkembangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nafisa. Jadi setiap perkembangan itu pasti akan memiliki yang berbeda-beda. Oke, supaya kita semakin fokus pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada anak usia dini atau balita dan anak usia sekolah. Sekolahnya nggak usah jauh-jauh, sekolah. Nanti saya akan membagi dua kelompok adik-adik, langsung saja saya bagi. Karena ini bersepuluh, saya bagi dua kelompok ya. Supaya tadi kan kita membahas hanya dua materi. Materi yang usia dini ya, 0 sampai 12 bulan dan materi yang usia SD atau sekolah dasar. Nah, untuk kelompok 1 saya bagi saja. Kelompok 1 Mbak Nonong, Mbak Ismi, Mbak Nafisa, Mbak Wina dan Mbak Elisa ya. Kelompok 2 kelompoknya Mbak Vivi Arafianti, Mbak Lutfi, Mbak Nida, Mbak Syifa, dan Mbak Esti. Oke, terserah nanti habis itu kalian nanti diskusi. Kalian bikin
apa namanya panitia kelompoknya, ada ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya bendahara, namanya pakai iuran bendahara. Ya. Kelompok 1 ketuanya nanti Mbak Nunung ya. Kelompok 2 ketuanya Mbak Vivi ya, Mbak Vivi Arafianti ya. Nah, oke. Nah, kasusnya silakan dibaca itu. Ada kasus anak berusia 9 tahun datang ke puskesmas sejahtera dengan diantar kakek neneknya. Ya, intinya ini adalah kalian nanti akan mencari kebutuhan dasar manusia pada usia tingkat SD. Ya kan? Nah, kira-kira apa saja kebutuhannya? Sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran? Ya, silakan nanti diskusi. Yaitu kebutuhan dasar manusia pada usia sekolah dasar menurut Maslow. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami asisten keperawatan dari Puskesmas Sejahtera akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan dasar terhadap anak usia sekolah dasar untuk cucu, bapak, dan ibu. Waktunya tidak lama kok Pak, Bu, sekitar 10 menit. Apakah bapak dan ibu bersedia? Bersedia. Baik. Jadi begini Pak, kan bapak dan ibu kesini untuk memeriksakan cucu bapak dan ibu, nggih. Dari yang kami lihat, anak bapak dan ibu itu kurang dalam kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti apa? Kebutuhan fisiologis itu kayak contohnya makan, kayak gitu. Karena dilihat dari fisik cucu bapak dan ibu, itu tidak sesuai dengan anak pada usia umum. Ya, jadi diharapkan nanti setelah dari sini, cucu bapak dan ibu itu dikasih nutrisi yang baik, Bu. Kayak karena dari yang kita lihat dari tinggi badannya itu tidak sesuai dengan berat badannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan, ada tanggapan dulu? Saya mau nanya. Silakan. Ya. Apa nanya apa? Apa yang menyebabkan terjadinya pembulian? Apa yang menyebabkan terjadinya pembulian? Bagus sekali ya. Tadi memang kalau kebutuhan dasar pada anak usia SD itu masih kebutuhan makan minumnya. Nah, tapi mungkin pada kasus ini mungkin karena yang merawat kakek neneknya sehingga dia kurang dapat mendapatkan asupan nutrisi. Ya, jadi mohon maaf. Jadi apa namanya seperti itu kadang menjadi perasaan yang menyakitkan buat si pendengarnya. Jadi kita itu kalau sudah belajar ilmu kesehatan ya nanti kita kurangi ledek-ledekan dengan teman-teman kita supaya tidak menyakiti perasaannya. Oke, ada pertanyaan untuk yang dekat SD? Nggak ada ya? Jelas ya? Jelas. Oke, silakan lanjut ke kelompok 2 untuk maju presentasinya. Monggo 5 menit. Silakan. Jadi sudah jelas nggak ada ya kebutuhan dasar pada anak usia SD sama pada anak usia bayi. Jelas nggak ya? Nah, oke. Terakhir dari saya sebelum kita tutup pembelajaran kita. Kalian tahu kita siapa? Amanah Wali itu apa? Mereka ini kenapa saya tampilkan? Mereka semua ini adalah alumni pesantren. Maka berbanggalah kita jadi anak santri. Tepuk tangan dulu buat anak santri. Ya, jadi kalau ada yang bilang anak santri nggak bisa ngapa-ngapain itu salah. Ya kan? Jadi sekali lagi tetapkan langkah kalian supaya nanti kalian punya masa depan yang cerah, punya aktualisasi diri yang optimal sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Itu saja dari saya. Minggu depan ketemu lagi. Kita akan belajar masih materi KDM dengan teori yang lain ya. Jaga diri, jaga protokol kesehatan di mana kita berada, selalu prokes, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Oke? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.